main takut sama kryptonite mah keren ya, batu hijau nyala. Kerupuk. Kita tahu bahwa kejahatan itu di zaman sekarang sudah merajalela. Bahkan kasus pemerkosaan saja sudah ada di Metro Mini atau Mikrolet, di taksi, di kendaraan umum. Jadi hal-hal negatif itu sudah terjadi di mana-mana. Nah, bicara tentang kejahatan, saya dulu sejak kecil, ketika SMP, SMA, ketika anak-anak lain olahraganya basket atau volley atau badminton, saya disuruh dan memang mencintai yang namanya bela diri, bukan olahraga seperti volley dan sebagainya. Dan menurut saya itu sangat berguna buat semua orang untuk bisa mempelajari bela diri. Ingat bahwa bela diri bukan membuat Anda menang berantem, tapi membuat Anda keluar dari sebuah masalah dan tidak separah apa yang terjadi apabila Anda tidak bisa apa-apa. Dan malam hari ini saya akan mengajari seseorang untuk bela diri supaya dia bisa menaikkan harga dirinya yang sebenarnya sudah hampir tidak ada. Anu. Jadi mukul yang benar itu harus kontrol. Tahan, diam dulu. Saya ajarin dulu. Mukul yang benar harus kontrol. Contohnya gini. Apabila muka seseorang ada di sini, kita harus belajar bagaimana memukul seseorang. Jangan bergerak. Kita harus belajar bagaimana memukul seseorang tapi tidak kena. Belum. Itu kontrol namanya. Tahan di situ. Tahan. Coba. Ini berhentinya pas di sini ya. 1, 2, 3. Kan saya suruh berhenti. Jangan dicoba di rumah. Kan saya suruh berhenti loh. Ya udah, yang kedua belajar nendang loh. Nendang di sini sekarang. Anda nendang. Pertama tendangan ngadap ke depan. Pertama, diam dulu. Ngadap ke depan. Pertama tendangan ke arah muka. Tendangan ke arah muka seperti ini. Oke, ini bisa dua, bisa dari sini. Bisa seperti itu. Jadi macam-macam. Kalau mau kena boleh kena. Kalau mau kena, tapi jangan sampai kena. Coba. Tendang ke arah muka. Dari sini ke depan. Kaki kanan, 1. Ini gini, kanan dulu. Oke. Kiri maju. Tendang. Yang paling baru adalah belajar menggunakan senjata. Ini namanya nunchaku. Jadi pertama, agak minggir. Saya ajarin langsung ya. Pertama cara menggunakan nunchaku adalah dengan memutar-mutarkannya sembarangan. Bisa dong, pasti. Itu dong. saya pasti bisa, Mas. Pasti bisa. Jadi dari sini kita putar. Ya. Besi. Kayu. Tulang. Siapa berani? Apabila semua tidak berhasil dan lawan masih menyerang Anda, tenang. Karena ada satu hal yang paling penting dan ini untuk wanita-wanita penting sekali adalah dengan membawa apa yang kita sebut dengan pepper spray. Apa ini? Ini adalah bahan kimia di mana kita semprotkan ke arah muka wajah lawan dan dia akan terbakar, tidak bisa lihat. Jadi apabila lawan kita lebih hebat dari kita, semprotkan saja ke wajahnya, dia akan kalah. Ngerti? Pasti kalah, Mas. Pasti kalah. Ini Anda simpan seandainya ada sesuatu yang berbahaya. Oke, sudah bisa? Siap, Mas. Berantem udah bisa, main double stick sudah bisa. Siap. Punya pepper spray, simpen dulu di kantong pepper spraynya. Sudah bisa semua ya? Sudah. Oke, saya panggilkan lawannya. Nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa-apanya. Ada apa-apanya? Ada
Billy, ada Anu, Kamu kasih makan yang saya ajarin ngebustik itu. Ya. Wah, bahaya. Enggak, bukan bahaya buat orang lain, bahaya buat lu. Itu, Mas. Tapi ini buat Wah, udah. Masa sini? Ya. Udah. Main beginian tuh bukan buat anak kecil. Apalagi kamu tuh masih di bawah 10 tahun. Umurnya berapa sih? 12. 12. Ya. Tapi nonton yang serem-serem belum boleh. Ya. Jadi ini itu nggak boleh sembarangan. Jadi main seperti ini harus sesuai dengan instruksi seperti ini. Kiri. Nah, gini dulu. Nanti kalau selanjutnya baru kita boleh perhatikan jaraknya gitu ya. Misalnya seperti masuk kan. Tadi kan gua ajarinnya gitu. Gimana sih lu? jago, Mas. Tenang. Ingat kata-kata saya. Kalau seandainya lawan lebih jago daripada Anda, maka Kok air? Ini nih, kalau produk KW Kenapa? ini air. Hah? Air. Lu bayar nggak? Ada baunya lagi. Lu bayar nggak? Lu bayar nggak? Nggak kan? Kenapa komplain? Lu bayar nggak? Enggak. Nggak. Ini nggak bayar. Ya kalau nggak bayar, nggak bisa apa-apa efeknya. Ya udah, kalau memang semuanya nggak ada, ya tangan kosong aja berantem. Ada, Mas, jurusnya, Mas. Ampun, Mbak. Oke, Mas Bar, oke. Apa kabar? Baik, Bang. Apa kabar? Oke, baik. Jadi kita hari ini akan berbicara tentang bela diri, tentang artis-artis juga yang menggeluti bela diri dan Bela diri. mungkin kegunaannya, mungkin Benar. film-film yang pernah dibintangi. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Lempar doang. Jadi tarik ini masuk. Oke. Kalau boleh tahu sekarang usia lu tuh berapa sih? Wah, udah bicara umur nih. Oke, gue 37. 37, berarti mudaan gue 10 tahun lah ya. Itu nggak akurat juga sih sebenarnya. Gue 27 sebenarnya. Berarti sama lah kita kalau gitu ya. Tapi gimana ceritanya di usia 37 ini lu masih bisa terlihat segar, sehat, masih Amin. bisa bela diri. Kuncinya sih satu, harus ada cinta. Cinta. Kalau kita tidak mencintai sesuatu ya otomatis cinta itu tidak akan menyatu dengan kita. Itu hanya jadi sesuatu barang yang kita pernah pakai dan kita taruh lagi gitu. Jadi sama seperti halnya dengan olahraga dan khususnya pada saat ini adalah bela diri gitu. Dan memang itu gue udah rasakan pertama kali waktu dikenalkan oleh bokap gue waktu gue umur 5 tahun. Sampai gue menjelang sekolah dasar ya waktu itu. Asli, gue tidak tahu tujuannya apa. Karena memang ini bokap langsung, ayo bangun jam 5 pagi, lari. Terus pulang sekolah, tidur bentar, tiba-tiba digedor kamar, bangun, atur matras. Karena waktu itu bela diri gue kuasain waktu itu ada 2 diajarin ya, taekwondo dan judo gitu. Dan gue waktu itu nggak ngerti gitu, alasannya kenapa sih gue mesti belajar ini. Gue lihat anak-anak lain pada senang-senang gitu ya, pergi nonton, pergi main bola gitu ya. pada keseru-seruan dengan dunia mereka gitu. Sementara gue harus bela diri dan pada saat gue lagi latihan bela diri pun gue pada saat fight-nya itu ya, sparring lah istilahnya, itu bukan sama yang seumuran sama gue. Iya, sama yang lebih dewasa. Sama yang lebih dewasa dan lebih kuat, bete gue. Dan bokap, papa waktu itu nggak banyak ngomong, dia cuma bilang, ayo kamu Marcel ditunjuk polisi. Men, gue waktu itu masih 14 tahun. Terus polisi yang masih ya satu strip diri ngadu gitu kan, karena bela diri Polri itu kan gabungan karate dengan judo. Jadi otomatis ada di perguruan judo pun ada polisi yang datang untuk menimba ilmu lagi gitu kan sama bapak saya gitu.
Maaf, ayah masih ada atau almarhum? Masih ada. Masih ada. Oke. Jadi itu sering diadu, dibanting jadi bulan-bulanan kan karena memang tidak seimbang. Tapi 3 tahun kemudian semua yang ada di situ yang lebih tua dan yang lebih kuat, sebab itu gue baru umur 16 tahun gue sudah mengalahkan pejudo terkuat Sulawesi Utara waktu itu. Wah. Nah, oke, terus saya mau tahu nih, apa peristiwa terburuk yang pernah dilakukan pada saat latihan? Kalau contohnya gini, saya dulu waktu kumite, karate kumite, saya pernah jempol kaki patah dan kukunya hilang aja kemana. Itu kejadian terburuk yang pernah saya alami gitu. Tangan kanan saya ini dislocate, shoulder dislocate. Tapi dislocate itu dengan lihat jempol patah lebih ngeri lihat jempol patah kalau gue. Kalau lu apa yang terburuk pernah terjadi? Kok bisa hampir sama sih kita berdua nih? Oh gitu ya? Jadi apa nih? Gue jempol patah waktu itu pas lagi kejuaraan judo junior tahun 89 Oh, itu. patah jempol kaki. Itu gara-gara apa? Pas kita lagi fight nih, lagi struggle gitu. Rupanya matras ada yang geser. Oh, keceklek dan dia ya? jempol gue masuk di situ dan keretak gue jatuh. Gue udah pikir dengkul ya? Bukan. Jempol. Lebih gak enak liatnya kan? Gak enak. Kita ya udahlah mau nggak mau melawan rasa sakit dulu kan, baru bisa ngelawan. Saya ngelihat Anda nih, gini deh Marcel, gini nih. Gini, maaf nih ya, Anda jago bela diri. Tapi saya nggak takut sama Anda gitu. Saya juga bela diri, dari kecil saya juga bela diri. Jadi kalau Anda berani, kita panggil Anu. Mana orangnya? Ini. Oh ini Anu? Kenalan dulu. Anu, Marcel. Maaf ya Nu ya, kacamata dilepas dulu. Coba apa judo yang paling efektif untuk menjatuhkan lawan? Mungkin yang paling sederhana aja sih, namanya bantingan pinggang. Silakan. Ada asam urat nggak kan? Enggak. Asam lambung? Lawan. Nggak ada hubungannya sih. Coba. Ya sederhana aja gitu. Tapi nanti jatuhnya pelan-pelan ya. Nggak nyampe jatuh. Nggak nyampe jatuh. Slow motion. Lempar keluar. Lempar doang. Jadi tarik ini masuk. Nah itu namanya bantingan pinggang. Enggak, gimana ya? Hebat. Pinggang saya masih di atas tadi. Tepuk tangan dong, Mas. Oke, tapi Anda itu kan dulu aktor laga ya? Iya. Aktor laga. Nah, terus kan sekarang masih main film laga nggak? Belum lagi. Belum lagi? Iya. Nah, terus kalau misalnya belum lagi untuk main film laga, masih latihan nggak? Latihannya itu sih tergantung kesibukan sih ya. Cuman belakangan ini sih terakhir gue sempat mempelajari capoeira. Capoeira? Iya, dan akhirnya teknik yang diajarkan basicnya adalah jingga kan. Jadi kalau misalnya jingga itu kan adalah move awalnya itu. Nah, saya nggak pernah tahu tuh tentang capoeira. Nah. Itu sebenarnya bela diri atau seni? Campuran dua-duanya ya. Jadi dari bela diri dan juga seni. Seninya di sini maksudnya penekanan pada gerakannya yang Dinamis gitu? dinamis. Dia tidak terpaku pada satu kuda-kuda seperti bela diri yang sebelum-sebelumnya. Jadi movement ya? Dia move ya? dan itu adalah bentuk awal. Kalau kita kan kuda-kuda awal. Kalau ini adalah jingga, itu adalah gerakan awalnya. Boleh lihat seperti apa? Boleh. Musiknya seperti apa? Jingganya sih itu menarik karena kita bisa melakukan stretching dan pelemasan. Itu kardio juga berarti ya? Kardio juga. Oke. Bill, musiknya capoeira Bill, seperti apa Bill? Jadi start ini ya. 2. Jadi ini masuk. Nah ini dia nangkisnya di sini. Oh itu tangkisan? Ya. Bisa pukul kan masuk. Misalnya contoh. Misalnya saya mau tahu nih, misalnya coba Anda capoeira nih misalnya. Terus saya mau nendang pelan nih misalnya ya. Saya nendang ke Anda ya. Iya. Saya nendang. Itu kan kita bisa menghindar ini. Ya berarti move nih ya. Iya. Bergerak. Dia bisa ada terus, gerakan masuk, dia bisa masuk, diangkat misalnya ya. Oh, oke. Seperti itulah. Ya. Berarti gerak aja pokoknya terus Iya, ya. dia gerak terus. Jadi itu seperti distract. Dia ada saudaranya sih di sini, di Indonesia ya pencaksilat.
Oh, pencaksilat juga seperti Karena itu. iya, ada gerakannya Iya, juga. iya. Oh, oke, berarti itu dari mana ya? Dari Brazil ya. Dari Brasil ya, oke. Iya. Nah, terus saya mau tanya nih, Anda belajar bela diri banyak. Menurut Anda bela diri yang paling baik di dunia itu apa? Saya bilang tidak ada loh. Tidak ada ya? Bela diri yang paling baik. Yang ada adalah manusia yang lebih baik. Saya pernah mengalami hal ini nih, saya cerita sedikit tentang apa yang saya alami. Jadi dulu pada saat saya masih karate ya, saya waktu itu saya ban hitam, terus saya disuruh datang ke sebuah dojo yang Dojo. masih saudaranya gitu. Tapi saya disuruh pakai ban kuning. Saya disuruh pakai ban kuning. Lalu saya disuruh melawan anak ban biru. Oke. Ban biru. Percaya apa tidak, saya untuk mengalahkan dia itu susahnya setengah mati. Karena dia melihat saya ban bawah dia, dan dia tarungnya luar biasa. Minggu depannya saya datang lagi pakai ban hitam. Kalah dia langsung. Jadi ternyata bela diri itu bukan hanya gerakan, tapi mindset juga ya. Benar juga. Mentalitas ya. Mentalitas juga begitu. Benar. Karena orang melihat seseorang dari mentalnya dulu. Betul sekali. mungkin ya. Jadi kuncinya juga seperti apa? Kita mengalahkan sesuatu yang tidak baik, kelemahan kita tekan, kita naikkan kekuatannya gitu. Betul. Maksudnya sih seperti itu. Jadi bukan tentang fisik juga, tetapi juga tentang Mindset tetap Mindset. harus ya. Oke, luar biasa. Masih banyak yang akan kita bahas. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke, jadi ternyata, tapi pernah nggak Marcel sendiri menggunakan bela diri tersebut di jalanan? kalau sekarang jujur udah enggak. Udah punya anak gitu ya? Udah punya anak. Mikir ya? Udah lebih tenang, udah nggak darah panas. Tapi enggak, sejujurnya semakin, ya mungkin lu juga merasakan hal yang sama. Semakin kita mendalami bela diri itu, membuat kita malah lebih bijaksana gitu. Dan kita misalnya tiba-tiba ada orang datang dan ngajakin kita berantem, mungkin tidak akan semudah itu kita langsung mengiyakan itu. Karena gue sendiri pernah di tempat fitness, ada Oh yang, ya Di tempat fitness nih? datang, gue lagi main alat lah pokoknya waktu itu, gue lupa. terus? Ini datang, Marcelino ya, dulu main itu ya, main action ya. Oh iya ya, itu dulu sih. Gue bilang, berantem yuk. Hah? Lu kok nggak begitu? Terus gimana? Agak gue ngajak fitness bareng. Tapi apa dia alasannya ngajakin berantem? Dia hanya mau merasakan kemenangan dari seseorang yang sudah punya nama gitu. Intinya cuma itu ya? Cuman itu aja Jadi gitu. mendapatkan, bukan predikat, mendapatkan pengakuan gitu kali ya? Pengakuan atau Pengakuan mungkin juga bukan ya? kebanggaan yang mungkin hanya untuk dirinya sendiri mungkin. Oke, tapi saya ada bintang tamu lagi. Nah, jadi ini kemarin ini ada film judulnya adalah The Raid. Jadi The Raid ini adalah film Indonesia yang hak distribusinya dibeli oleh Sony Pictures Worldwide. Jadi dibeli sama Sony Pictures ya di Festival Film Prancis 2011. Pembelian dilakukan hanya berdasarkan beberapa scene pilihan ketika syuting film The Raid masih berlangsung. Jadi waktu itu udah langsung dibeli. Menang sebuah penghargaan tertinggi The Cadillac People's Choice Award untuk kategori Midnight Madness untuk ajang Toronto International Film Festival. Menempati salah satu dari 4 urutan tertinggi hasil penjualan film pada tingkat bisnis distributor. Ginilah kita undang saja salah satu pemainnya, ini adalah Iko Uwais. Apa kabar Iko? Baiklah, Iko, bela diri juga berarti ya? bela diri, Di film The Raid bela diri juga? Bela diri juga. Apa bela dirinya? silat. Silat. Ini yang nantangin lo tadi. Tadi kan udah judo, banting. Mungkin masih di pencak silat sekali. Banting juga mas, Enggak. patah leher. Patah Patah mental ya? Patah mental. Tapi Iko, sebelum kita mulai, boleh nggak kasih lihat? Saya nggak tahu kalau pencak silat tuh apa namanya ya. Kalau di karate kan ada kata, ada iya. apa. Pencak silat apa namanya? Kalau di pencaksilat ada kita di jurus. Jurus? Jurus. Oke, musiknya apa biasanya kalau jurus? Kalau jurus kita ada yang pakai gendang hidup, musik hidup, ada yang Oh. pakai kosong juga. Coba gendang hidup bisa? Apa aja lah, silakan. Betawi aja. Bisa?
Oke, coba Iko. Lo bawa dompet nggak kok? Enggak, Nggak. Tapi 200 ribuan ada dong. kurang 1.000. Enggak, gue sih nggak peduli lu mau jago berantem kayak apa, gue nggak peduli gitu. Masalahnya lampu gue lu tendang tadi. Ini urusannya panjang lebar nih kok masalahnya. Kok. Ini gue masih ada satu episode lagi kalau lampu gue kagak nyala gimana coba? Itu nggak tergantung host ya? Hah? Bukan tergantung Ya host. kalau lu yang nendang gimana bisa tergantung host nih? Jadi nanti tolong ya bilang sama Ngebond dulu. Oh, langsung oke. Bon dulu ya. Potong jadi ya? Potong lah. Nggak patungan? Patungan dari mana lu yang rusak? Oke, Iko was. Jadi oke, sebelum kita mulai bertanya-tanya kita lihat dulu trailer dari film The Raid ya. The Raid. Yeah. Woo! Silakan. Saksikan The Raid di bioskop 23 Maret. Luar biasa nih kalau saya lihat dari apa namanya Beda lagi trailernya keren, trailernya keren. Tapi saya mau tanya, sebagus apa sih ini film? Sebagus yang main sih bang. Bagus yang main, bukan lu doang kan yang main. Ya di situ kan ada sutradara, ada pemain, ada fighter, ada stand. Nggak gini aja, gua rubah pertanyaannya. Why do I have to watch this movie? Gitu. Kenapa saya harus nonton ini film? Nah, Karena dari sebelum kita garap ini kan The Raid, sebelumnya kan ada film Merantau. Film tentang pencak silat tetap. Dan kita di sini juga film The Raid tetap kita bawa pencak silat. Kita mau mengeluarkan tradisi kita sendiri itu dari Indonesia pencak silat. Walaupun di sini nggak terlalu ditonjolkan khas stylenya apa. Tetap pencak silat tapi lebih universal gitu. Tapi lebih universal. Jadi Gerakannya lebih universal. tapi tetap dasarnya pencak silat. Pencak silat. Jadi mungkin seperti Ongbak gitu kali ya. Mungkin, itu ya. dari Thailandnya, ini Iya, dari betul. ininya. Oke. Terus ini actionnya berapa persen di film ini? Bisa dibilang 80%, 80%? 80-70%. Oh ya, jadi dari awal sampai ending penonton akan tegang terus gitu? Iya, sebelum nonton sih kalau bisa sih ke kamar mandi dulu baru nonton ke bioskop. Oh, keren. Kalau tengah-tengah ketinggalan ya? Tengah-tengah ketinggalan. Oke. Kapan di Indonesia diputar? Insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 23 rilis semua se-Amerika, di Amerika Latin, terus di Eropa, Asia, Australia, di Indonesia serentak tanggal 23. Serentak. Jadi ini film pertama Indonesia yang ada di Amerika atau bukan? Mungkin bisa dibilang. Bisa dibilang seperti itu. dibilang laga ya. Oke. Iko jadi apa di situ kok? Saya sebagai Rama, salah satu pasukan khusus. Salah satu polisi Pasukan tersebut khusus, ya? ya. Oke. Di sini sih kita nggak bilang polisi atau pasukan SWAT ataupun gegana segala macam. Pokoknya membawa satu pasukan korps khusus ya. gitu Pasukan loh. khusus. Karena Soalnya, ini dunianya fiktif ya. Fiktif. Jadi ceritanya apa sih ini? ini salah satu penyerbuan ke salah satu gedung yang belum terjamah oleh aparat keamanan. Memang udah pernah, cuman di situ istilahnya dia punya dekingan di gedung itu, gitu. Gedung, jadi dia bandar narkoba yang paling besar gitu loh. Jadi kita masuk, tim pasukan khusus masuk, dia bisa masuk tapi belum tentu bisa keluar. Nah, Terjebak. konfliknya di dalam gedung tersebut. Jadi setiap level, setiap lantai itu punya banyak problem dan levelnya berbeda. Levelnya berbeda. Berarti ada pasukan elit yang meninggal juga dan sebagainya. Iya, ada Begitulah ya yang- ceritanya ya. Oke. Jadi Paling pertanyaan gue cuma sederhana aja. Seberapa banyak cedera yang lu alami pada saat syuting? Sampai sekarang masih ada bekasnya. apa itu? Boleh di-share sedikit. Dengkul saya geser, ligamennya udah nggak ada, dan tangan di sini ada memar. Ini karena ada adegan satu, pukul pakai golok tapi properti goloknya, tetap kayu. Cuman dari belakang angle kurang lebih 17 take, dari sana 15 take, jadi 32 take. Jadi saya fighter untuk
bacok seperti ini 2 kali. Saya harus tangkis, saya pakai menggunakan belati dan stick polisi gitu. Iya, iya. Saya blok, tapi itu dia bloknya nggak pas di pisau gitu. Betul. Kan berarti kan nggak hanya semua cover di tangan Karena kan. itu pun cepat kan? Iya, cepat. Papak. Jadi ya. di sini terus, udah selama 32 detik di sini sampai memar warna bukan warna biru lagi, udah hitam kan. Memang kita setiap ada medik, siapin klorotil. Oh ya biar supaya buat kebal ya. painkillernya. Sebu mah enggak, kebal doang. Kagak doang. Setelah itu ya udah panas dingin. Lagi. Terus kenapa itu sampai nggak ada ligamennya? Ini waktu sebelum syuting kita ada tes sama tim fighting. Jadi kan semua fighter kita tes. Iya. Jadi enggak tes di tes bukan. Iya. Jadi kita buat koreonya, kita mau lihat reaksi dia, cara bantingan dia, cara jatuhnya dia. Jadi kita juga nggak mau ambil resiko. Kita ntar main banting, dia nggak tahu teknik untuk jatuh seperti apa. Saya yang dibanting, tapi dia dari tarung derajat. Namanya Godfred. Ada di situ nanti yang sangat keras banget wataknya. Saya dibanting, ditarik lagi, jadi landingnya seperti ini. Klak. Akhirnya geser, 3 minggu istirahat. Ya, pas syuting pun muter lagi gitu. Jadi Syuting break. lagi. Oke, saya mau tahu nanti bagaimana sih pembuatan film ketika harus ada fighting director, apa tugas Anda dan bagaimana Anda mengajarkan orang. Kebetulan masih ada Anu di sini. Oh, siap. Jangan mana-mana tetap di hitam. Pokoknya banyak-banyak berdoa aja. Banyak doa. Ini berapa lama nih proses pembuatan film nih, Pak? Kalau pembuatan filmnya kita syuting sih 3 bulan. Pembuatan koreonya saya, Payan dan Gerard doang sutradaranya. Lagi buat koreonya kurang lebih 3 bulan. Oke. Kalau Marcel, Anda pernah mengkoreo perkelahian nggak di film? Pernah juga. Pernah juga. Iya. Oke. Apa sih susahnya mengkoreografikan fighting di film? Saya dulu. Apa di? Marcel dulu. Kalau saya sih, saya lebih kepada pemilihan lawan mainnya. Maksudnya dalam hal ini misalnya ada pemeran utamanya kan, pemeran intinya. Let's say misalnya saya atau aktor yang punya nama ya, dan kebetulan bermain di situ. Dan kemudian ada the bad guy-nya, antagonisnya gitu ya. Let's say kayak bandit-banditnya. Nah itu di situ salah satu kunci kalau saya bilang pemilihannya itu. Cuman kadang-kadang pemilihan itu kan ditentukan oleh kantor. Kalau kita Berarti chemistry juga harus ada. Ya, Harus pasti ada. saling percaya. Saling percaya ya. Oke, coba saya mau tahu Anda mengkoreografkan perkelahian di film. Oke. Bisa kita coba? Boleh? Oke. No. Ini koreografnya sama siapa ceritanya? Ini ada Marcelino. Oh, boleh. Jadi gini, gitu aja. ada adegan istilahnya kalau fighter dengan cara untuk memukul lurus. Sama saya Ya, deh. boleh. Anda yang mengkoreografkan, Oke. saya berantem sama Boleh, dia ya. siap. Yes. Saya pengen loh, coba. Asik. Udah nggak usah pakai koreografan kalau begini mah. Ayo. Sebentar. Tenang. Gak usah pakai koreografian ini mah. Gimana? Pijit ya, ceritanya? men. Iya. Udah. Udah. Oke. Gimana? Jadi ada pukul lurus, Yang mukul siapa? Mas Anu. Mas Anu pukul lurus. Set. Saya? Mas Didi ada tangkisan seperti ini. Oke. Nah. Lagi. Asik. Dia nih, mukul. Kaki kirinya ke belakang. Trak. Kaki kiri ke belakang. Ya. Oke, mukul. Saya kaki mana yang... Lu nggak usah main Dua-duanya. kaki. Pokoknya pukul aja Nah, mau lompat kayak mau. Set. Set. Terus? belum. Belum. Boleh saya sama Mas Marcel? Oh, iya. Mas Didi. Ya, coba. Dengan kan? dengan Mas Didi saya Mas Marcel. Ya, oke. Iya, jadi lihat nih. Ya. Dia mukul tuh. Set. Oke, lagi coba. Set. Terus? Setelah itu, Ini Ming tahan dong. setelah itu Ya kan? ini ada 2 kali tak pam. Gimana? Setelah nangkis. Bawa Oke. Tepis. tepis. Pam. Ditepis sama Mas Marcel. Nah, Oh, coba. Dia kan mukul nih, kan di sini. Set. Tak, ini gua tebak. tepis. Nah. Lagi, pelan dulu ya. Pelan dulu. Itu pelan dulu. Pelan. Udah menang belum, Mas? Belum. Pelan. Tip 100%. Kalau kalah main santet. Oh iya. Beneran? Oh, enggak. Ini biang santet. Pukul.
Pelan, pelan. Set. Nah, gini ya. Ya. Ini gua tepak nih. Pak. Pak. Tepis. Tepis. Nggak usah nganga, biasa. Nggak usah nganga. Nggak usah nganga. Itu nggak dia. Gue tadi nggak nganga. Fighting. Oke. Fighting nggak ada. Harus cepet nggak? Oh, harus cepet, harus. cepat. Emang, Oke. Kalau di film harus Lebih cepet kebutuhan dikit sekarang, full cepet speed, full dikit. power gitu. Berhenti dulu. Enggak, langsung. Soalnya Full body Oke, oke, contact. oke. Pokoknya banyak-banyak berdoa aja. banyak doa. Iya. Hebat, langsung. Itu namanya udah refleks. Hebat. Udah refleks, Coba yang kena kepukul, pala diinjak, leher dipatahin coba. Habis itu pakai diludahin nggak? Kenapa? Pakai diludahin Pakai nggak? diludahin, pakai diludahin. Udah, Yang langsung paling aja. sulit, coba. Langsung aja. Jadi istilahnya pas dipukul dipegang tangannya dua-dua seperti pegangnya seperti ini. Pegang saya gitu loh. Oh, oke. Up. Dari ya. Injaknya kapan? Kejak. Tapi kan, tapi gini, Iko, Ya. maaf. Siap. Itu kan Anda tadi melakukan itu ke dia. Betul. Nah, sekarang Anda kan bisa bela diri. Iya. Sekarang dia mungkin tidak bisa bela diri. Iya. Anda harus bikin film bela diri. Iya. Bisa nggak dia yang mengalahkan Anda? Coba. Oh, bisa. Nah, coba. Nah, ini saya suka, Mas. Jadi gini, Ada Saya menang gerakan. nih, saya menang. Menang, nih, menang. ya kan? Ada gerakan pas juga. saya pukul, Anda tepis gini, Anda pukul. Langsung begini, ya. Saya lagi kena. Enggak, saya pukul. Dia mukul. Oke? Dia mukul. Tangkis. Nah, Nah. terus Belum. belum. Oke. Ini kakinya masuk. Lagi, pukul. Maju. Masuk ke mana? Pukulnya masuk kaki depan kanan. Nah kan? Up. Nah. Ini, tepis. Nah, ntar diginiin sama dia. Nah. Kau gitu saya. Karena lu bikin ke dia. Iya. Lu yang jatuh ya? Iya, Nah, jatuh. ayo. Dia nih Iya, jatuh iya, kan. iya. Up. Set. Hai. Saya mukul ya? Nah, Iya. Set. Pasuk Well. Terus kakinya. saya ngapain? Kaki Masuk ini. ke sana, Yang keluar. ini, ya, iya. Ya. Terus saya ngapain? Sapu. Sapu. Nah, sapu. Mas, thank you, Mas. Thank you, Mas. Sama-sama. Tapi kalau di film harus cepet kan? Iya. Ayo dong, sekali Iya. lagi cepet. Saya menang lagi kan? Iya, kayak tadi, tapi cepet. Bubuk, bubuk. Gitu. Mesti ada aba-aba mungkin kayaknya nih. Up. Dia tadi ngapain ya? Mas, nggak apa-apa kan, Mas? Nggak apa-apa, Mas. Perasaan tadi kaki lu diginiin doang, lu mental. Karena orang tua saya Oke, ada ini nggak? Ada pernah mungkin di film ya, either both of you pernah nggak acting akhirnya berantem? Gua enggak. Lu belum pernah ya? Enggak. Iko? belum. Soalnya pas kita, ya itu dia sebelum kita lagi audisi, kita terapkan ke dia kalau kita nih sama sekali nggak ada saling menyakiti gitu. Betul. Walaupun full body contact, sekeras apapun karena kita kebutuhan gambar, bukan karena emosi. Nah itu kayak kaki sampai begitu, Anda nggak marah? Nggak sama sekali. Iya. Nggak ya? Kapan tuh? Tanggal 23 Tanggal Maret. 23, oke. Jadi nanti tanggal 23 Anda sudah bisa nonton film The Raid. Jangan mana-mana, Siap. tetap di hitam. Kok, Ya. lu Ini udah selesai kan segmen udah selesai. lihat. Wah, saya juga dapat tuh ditandatangan lagi. Ah, Khusus buat saya. Lihat, dapat nggak Apakah nih itu? gambar? Ini Volt. adalah superhero dari Indonesia namanya Volt. Apa ini? Oke. Volt ini adalah seorang superhero komik. Komik superhero. Jadi dia tidak muncul dalam satu materi seperti layar lebar atau sinetron atau video game. Itu urusan nanti. Ini adalah sekarang, ini adalah komik. Komik ini kan adalah salah satu pop culture. Pop culture yang sangat gampang diterima oleh semua umur, semua masyarakat, kalangan miskin kaya pasti bisa terima gitu. Nah, itulah yang saya refleksikan di sini adalah saya waktu kecil dulu, saya punya
superhero yang pernah saya lihat dulu waktu saya kecil. Saya lihat superhero Indonesia itu adalah Gundala dan Godam. Refleksi masa lalu itulah yang gue pengen munculin ke zaman gue sekarang gitu. Apalagi posisi gue sekarang kan adalah seorang ayah juga, sama seperti bapak juga kan. Betul. Dan ini juga nanti coming soon mungkin. Nah, saya pengen mengangkat Indonesia bagaimanapun caranya. Karena saya sering lihat kalau misalnya ke toko-toko buku ya, saya lihat anak-anak dengan di pojokan, kebetulan mereka ada komik yang sampelnya. Entah sampelnya memang diberikan sampel di toko buku, entah mereka buka sendiri, gue nggak tahu. Tapi mereka asik baca gitu. Mereka asik dan gue lihat apa sih yang mereka baca gitu. Ternyata yang mereka baca itu adalah karakter-karakter hero yang bukan dari Indonesia. Oke, jadi ini adalah mengembalikan bahwa superhero ada di mana-mana gitu ya. Benar. Dan ini Indonesia lah. Jadi istilahnya Gatot Kaca. Gitu kali ya. Tapi modern ya. Benar. Oke, luar biasa. Ini bisa didapetin di mana nih? Untuk sementara sekarang yang seri 00 ini adalah kita masih bagikan, bisa ikut di, ada websitenya itu skylercomic.net dan juga ada Facebooknya juga, dan juga untuk Twitter ada @skylercomics. Nah itu kita sering bikin semacam interaktif quiz yang nantinya itu langsung dikirim. Yang mereka yang mengikut interaktif quiznya itu kita langsung kirim. Oke. And you as what? Sebagai the founder, creator juga, dan penulisnya. Sebelum saya pergi, saya mau tahu bener nggak ini gosipnya, ya kan? Katanya Iko ini, wow, masih muda, bela diri. Ini bener nggak? Saya mau tahu doang. Kalau misalnya nggak bener nggak apa-apa. Gitu. Katanya sebenarnya kamu ada takutnya juga. Ya, semua manusia pasti ada takutnya lah, Mas. Iya, tapi maksudnya takut apa gitu? Ya seberani, kalau saya bilang ya, seberani-beraninya manusia kalau misalkan lagi kepepet Katanya. takut ya. Coba kita takut. makan-makan dulu sekarang. Kok? Ya. Lu kenapa? Ini udah selesai kan? Segmennya udah selesai. udah selesai. Udah kan, Mbak ya? Belum. Udah. Ada apa sih sebenarnya? Kerupuk. Enak ya? Mas, nggak ada dari situ. Yang ngumpet, men. Ya kita taruh sini deh, agak. Oke, kok, kok. Enggak kok, nih, nggak dipegang kok. Kamu tuh pemain film The Raid lo kok. Kok, Yuk. lu pasti, di sono. Lu pasti nggak pernah ikut 17-an ya? Hah? 17-an tidur, Mas. Upacara doang, begitu pulang. Kenapa ini, kenapa? Berisik kalau makan gituan. Sound effect. Sound efeknya nggak bagus. Berantem juga ada sound efeknya. Masuk gimana, Mas? Tunggu. Lu Ya, Jadi sebenarnya kalau pas mau ngadu ilmu ini ya. Wah, gampang. Kalau dia gaya-gaya, ntar di jalan belagu-belagu, gua piau pakai kerupuk. Gak nangkis, men, kabur. Gak nangkis dia kabur. siram pakai air. Ya, tapi kenapa? Ini keringet dingin, Mas. Nah, bentuknya. Gimana ya? Bukan bentuknya. Kalau makan agak ngeres kan, dia agak sedikit kerumuh-kerumuhan gitu loh. Jadi di leher agak sedikit nggak enak lah gitu. Tuh kan. Iya. Ya kan lu nggak makan, kenapa harus takut? Bunyinya nggak nyaman. Udah keluarnya udah selesai tuh kan? Ya kan, Mbak? Tapi gitu ya. Mungkin semua orang punya fobianya sendiri-sendiri. Punya fobianya. Ya. Superman aja takut sama kryptonite gitu ya. Superman takut sama kryptonite mah keren ya, batu hijau nyala. Kerupuk. Oke, terima kasih Eko ya. Jauh banget sama gua. Terima kasih Eko. Marcel, terima kasih banyak. Thank you. Ya mungkin tadi banyak sekali obrolan kita dan intinya mungkin kata bela diri itu bukan untuk berkelahi, bukan untuk berantem. Betul. Jadi bela diri itu sebenarnya untuk apa Eko? Kalau menurut saya Tetap ngecek lu. bela diri itu bukan buat berantem-berantem, buat jago-jago di jalan. Itu lebih mengontrol diri sih dan lebih melatih insting kita sebagai manusia. Sebetulnya sih bukan hanya orang bela diri atau bukan orang silat aja, semua orang bela diri dan semua orang awam punya insting gitu loh. Tapi lebih terkontrol instingnya. Jadi
misalnya ada sesuatu yang sedikit berbahaya buat dia pasti ada punya rasa itu kan, tapi lebih diasah lagi. Kalau untuk Marcel? Gue lihat bela diri ini tuh banyak sekali keuntungannya sih ya. Yang pertama sih gue ngelihatnya satu hal, pertama karena dia itu ada olahraga bela diri, jadi pertama kita jadi sehat ya. Karena kita ada satu aktivitas gerakan yang begitu dinamis, entah apapun itu bela dirinya, jenis bela dirinya itu. Kita bisa lebih fit, lebih sehat, dan kemudian juga kita pikirannya karena darah mengalir dengan lancar, peredaran darah, jadi kita lebih berpikiran positif. Dan yang kedua adalah kita bisa dapat bonus adalah kita memiliki satu teknik-teknik gerakan yang kita menggunakan tubuh kita itu sebagai sesuatu yang untuk melindungi diri kita gitu. Dan juga orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang di sekitar kita ya. Oke. Jadi bela diri itu biar bagaimanapun bukan untuk berkelahi, namanya juga self defense. Ya. Kan? Bukan Dan ada martial art, ada bela diri ya. Kalau kita bicara martial art berarti seni. Jadi Seni. apapun itu seni. Dan tidak ada bela diri yang terbaik. Saya nanya dengan orang karate, dia bilang karate yang terbaik. Nanya orang judo, dibilang orang judo yang terbaik. Nanya Betul. dengan taekwondo, taekwondo yang terbaik. Dan nggak ada juga yang bertanding siapa yang terbaik. Semuanya baik, semua Semuanya ada kelebihan. baik. Yang Manusia lah menentukan yang bukan terbaik. bela dirinya tapi manusianya. Saya Siap. Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.